Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 8. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konflik sosial. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian konflik sosial, kemudian kalian dapat menganalisis faktor-faktor penyebab konflik sosial. Baiklah, sebelum kalian simak materi selanjutnya, silakan kalian amati video berikut ini. Kalau kita melihat video tadi, mungkin kita akan teringat dengan peristiwa beberapa tahun silam yang pernah terjadi di negara kita, di mana pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa di depan gedung DPR RI. Mereka menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia dengan salah satu tuntutannya yaitu menghendaki pemberantasan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan dalam demonstrasi tersebut banyak memakan korban jiwa, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan masyarakat biasa. Semoga peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi segenap masyarakat Indonesia dan di kemudian hari peristiwa serupa tidak pernah terulang lagi di negeri Indonesia yang tercinta ini. Coba kalian perhatikan tokoh-tokoh berikut ini. Kalian mungkin mengenal, bukan? Ya, mereka adalah para pelaku tindakan korupsi. Tindakan korupsi dianggap sebuah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi juga menyengsarakan rakyat di dalamnya. Oleh karena itu, Ibu harap kalian sebagai pelajar harus menanamkan dalam diri kalian semenjak dini nilai-nilai kejujuran, mandiri, tanggung jawab dalam setiap tindakan kalian di kehidupan sehari-hari. Sehingga kalian bisa terhindar dari perilaku-perilaku yang mengarah pada tindakan-tindakan korupsi di masa yang akan datang. Nah, peristiwa demonstrasi mahasiswa tadi adalah salah satu contoh konflik sosial. Jadi, apa itu konflik sosial? Kata konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere yang artinya adalah saling memukul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik artinya adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.
terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak berguna sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dan individu. Kemudian yang keempat, faktor penyebab konflik sosial adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Bagaimana anak-anak? Bisa kalian pahami materi pelajaran kita pada hari ini? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.